Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku menyuruh Diana untuk membacking baju-bajuku, kemudian mengirim pesan pada Winda untuk mengambil koperku di rumah Diana sebelum ke kosan Kansa. Setelah semua urusan selesai, aku kembali mendatangi Kansa yang masih tampak makan dengan sangat lahap. Hatiku menghangat melihatnya. Perasaanku begitu meluap-luap. Aku begitu menyayangi wanita ini. Bukan lagi cinta, tapi sayang. Menurutku, kadar sayang lebih tinggi dibandingkan cinta. Aku sampai pada tahap bahwa aku akan tetap menyayangi Kansa. Apapun yang akan wanita itu lakukan padaku, aku akan tetap memaafkan dan menyayanginya. Sebesar itu perasaanku untuknya. Pelan-pelan makannya. Tanpa sadar, tangan bodohku telah bergerak sendiri, mengusap sisa makanan yang menempel di bibir Kansa. Seperti biasa, Kansa kembali menepis tanganku. Sakit hati, tentu saja. Tapi tidak apa-apa. Saat ini Kansa memang belum mencintaiku. Lambat laun, aku akan membuatnya mencintaiku. Setelah selesai makan, aku melajukan mobil ke kosan Kansa. Kami sama-sama terdiam, terlalu sibuk dengan pikiran masing-masing. Tidak lama kemudian, kami sampai di tempat itu. Aku menatap bangunan tempat Kansa selama beberapa bulan ini bersembunyi. Aku menghembuskan nafas lega, mengetahui Kansa memilih lingkungan yang aman sebagai tempat tinggalnya. Aku berjalan di samping Kansa, mengikuti dengan ketat langkah kecil wanita itu. Mau kemana? Tanyanya. Ikut masuk, jawabku dengan ringan. Maaf pak, laki-laki ini tidak boleh masuk. Seorang security yang bertugas menghentikan langkahku. Kansa tampak tersenyum penuh kemenangan dan berjalan masuk ke dalam kosan. Sepertinya wanita itu sangat puas karena berhasil menghindar dariku. Aku menatap security itu dengan tajam. Tidak suka karena dia sudah menginterupsiku. Aku bisa saja menghajar security itu. Namun aku tidak ingin memancing keributan. Aku memilih jalan damai. Biarkan aku masuk, kataku sembari membuka dompet. Maaf pak, laki-laki dilarang masuk. Ini kosan khusus perempuan. Aku suami wanita itu. Aku akan menjemputnya. Aku mendekati security dan menempelkan beberapa puluh lembar uang pecahan 100 ribuan. Buka gerbangnya untukku, bisikku dengan nada penekanan sekaligus ancaman. Security menatapku, kemudian beralih menatap lembaran uang di tangannya. 2 detik kemudian, dia dengan sigap membuka gerbang itu untukku. Silakan pak. Security memberi hormat padaku. Layaknya aku adalah komandannya. Terkadang uang memang dibutuhkan untuk memperlancar hal-hal kecil seperti ini. Tapi seberapa banyak pun uang yang kumiliki, tidak akan bisa serta-merta membuat Kansa menjadi milikku. Kansa adalah salah satu hal yang tak bisa kubeli dengan uang. Butuh hati yang tulus, pengorbanan, dan perjuangan untuk mendapatkannya. Dan aku sedang bersiap-siap untuk melakukan itu semua. Aku menatap kamar kecil itu. Untuk ukuran kosan, kamar ini terbilang memiliki fasilitas yang lengkap.
Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Perhatianku terpaku pada ranjang di tengah ruangan. Membayangkan Kansa tidur di ranjang itu membuatku tanpa sadar melangkahkan kaki ke sana dan merebahkan diri. Ada aroma Kansa di sana. Aku menghirup aroma itu dalam-dalam. Seketika bayangan pada malam itu berkelebat di dalam kepalaku, membuatku kembali menginginkannya. Berada dalam satu kamar dengan Kansa seperti ini sungguh sangat menggoda sifat kelaki-lakianku. Aku ingin mendekap wanita itu dan mencumbunya. Kerinduan di dada ini begitu besar untuk bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kansa terlihat sangat tidak nyaman berada satu ruangan denganku. Dia terlihat gelisah. Beberapa kali dia mencoba mengusirku, tapi aku tetap bersikukuh dengan pendirianku. Kami mulai berdebat tentang beberapa hal, terutama masalah pernikahan. Wanita itu benar-benar tidak ada keinginan sedikit pun untuk menikahiku. Menyakitkan ditolak beberapa kali seperti ini. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku tetap harus menjadikan Kansa sebagai istriku. Beberapa saat kemudian, Winda datang. Kehadiran Winda sangat melegakan. Aku harus bertindak cepat. Aku akan membiarkan Kansa berada di bawah pengawasan Winda. Sementara aku sendiri akan berangkat di kota J. Dari perjalanan ke bandara hingga berada di dalam pesawat, dadaku tidak bisa berhenti berdebar. Aku begitu gugup dan gelisah. Aku tidak pernah merasa segugup ini. Aku begitu bingung harus memulai dari mana. Aku pihak yang paling bersalah di sini. Aku telah menghamili anak gadis orang. Dan sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua si gadis untuk melakukan pengakuan dosa besar. Menghadapi profesor, investor, atau direktur perusahaan besar tidak pernah membuatku setakut ini. Aku menghadapi orang tua Kansa benar-benar membuatku takut. Segala kepercayaan diriku rasanya menguap seketika. Aku hanya seorang pria putus asa yang begitu ingin menikahi wanita yang dicintainya. Pikiran-pikiran buruk berkeliaran di kepalaku. Bagaimana bila orang tua Kansa menolakku? Bagaimana bila mereka tidak mengizinkanku untuk menikah dengan Kansa? Bagaimana bila mereka menyuruh Kansa untuk membuang anaknya? Membayangkan hal-hal seperti itu membuatku ketakutan. Tidak sampai 1 jam, pesawat telah mendarat di bandara kecil di kotaku. Aku semakin gelisah. Aku memutuskan untuk ke toilet dan membasuh wajahku dengan air. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Aku melihat wajah tidak yakin dari seorang pria. Aku menghela nafas dalam-dalam, berusaha mengontrol pikiranku. Tidak disangka, melamar anak gadis orang akan membuatku segugup ini. Andaikan beberapa bulan lalu aku menuju rumah Kansa, apakah hasilnya akan berbeda? Hampir 30 menit aku berada di dalam toilet, menenangkan diri, hati yang gelisah dan mensugesti diri sendiri. Setelah aku rasa siap, aku keluar dari toilet dan melangkah keluar dari area bandara. Aku memesan taksi dan langsung menuju rumah Kansa.
Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku meyakinkan diri sendiri untuk menenangkan hati. Semakin mendekati rumah Kansa, hatiku semakin berdebar. Tanganku mulai berkeringatan. Begitu pula dengan keningku. Aku benar-benar sangat gugup. Taksi berhenti tepat di depan rumah Kansa. Rumah itu sudah mengalami renovasi. Dinding bambu di bagian belakang rumah yang kulihat beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh dinding tembok yang kokoh. Aku tahu, pasti Kansa yang membuat rumah ini direnovasi. Aku benar-benar bangga pada Kansa. Wanita itu benar-benar bisa mengubah perekonomian keluarganya. Aku berdiri mematung di depan rumah Kansa, melamunkan hal-hal yang dulu. Tanpa aku sadari, seorang pria parubaya keluar dari rumah itu. "Cari siapa ya?" ucapnya. Aku tersentak dan memfokuskan pandanganku. Aku melihat ayah Kansa berdiri di depan pintu, menatapku dengan pandangan menyelidik dari atas ke bawah, kemudian kembali ke atas lagi. Ayah Kansa tidak berubah, hanya ada tambahan sedikit uban di rambutnya dan guratan halus di wajahnya. Aku menatap wajah itu dengan ragu-ragu. Mata yang penuh selidik itu semakin membuatku gugup dan gelisah. Seolah-olah mulutku tak bisa berkata-kata. "Cari siapa, Nak?" "Temannya Vian." "Tapi Vian tidak mungkin punya." "Saya cari Bapak," tandasku dengan terburu-buru. "Mencari saya?" Ayah Kansa kembali menatapku dengan bertanya-tanya. Mungkin beliau lupa dengan wajahku. Terakhir kali aku ke rumah Kansa ketika aku berangkat ke Jakarta 10 tahun yang lalu. Jadi wajar kalau beliau sudah lupa. "Iya Pak, saya ada perlu dengan Bapak dan Ibu." Ayah Kansa berada di depan pintu, sementara aku berada di luar pagar. Meskipun di wajahnya masih tampak tanda tanya besar, namun ayah menghampiri pagar dan membukakan pintu untukku. "Marketing ya? Mau menawarkan tabungan?" "Saya sudah punya tabungan di bank." Bukan Pak. Saya kemari karena ada keperluan pribadi. Tidak ada sangkut pautannya dengan perbankan atau perusahaan lain." "Oh, keperluan pribadi. Saya pikir marketing bank. Ayo masuk." Ayah membukakan pintu untukku, mempersilakanku untuk masuk. Aku merasa telah masuk ke kandang harimau, yang entah apa bisa keluar dari dalamnya hidup-hidup. "Bu, bikinkan kopi. Kita kedatangan tamu," teriak ayah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita payubaya berwajah kalem memasuki ruang tamu. Informasi yang kuperoleh dari mengintai Kansa selama bertahun-tahun membuatku tahu bahwa wanita parubaya itu adalah ibu tiri Kansa yang tampaknya memperlakukan Kansa dan adiknya dengan baik. "Tamunya ayah. Tamunya kita berdua. Katanya ada keperluan dengan kita. Ibu tidak sedang berhutang di bank kan?" Ayah bertanya dengan penuh selidik. "Enggak dong ya. Mana berani ibu hutang tanpa sepengetahuan ayah. Ibu buatin minum dulu ya." Kemudian ibu berlalu ke dapur. Hanya tinggal aku dan ayah di ruangan itu. Aku benar-benar sangat gugup. Ayah menatapku dengan pandangan menyelidik. Sebenarnya saya sudah tidak sabar ingin mendengarnya.
Tapi mari kita tunggu istri saya dulu. Iya Pak. Kami saling terdiam diri. 7 menit kemudian, ibu datang sembari membawakan 2 cangkir kopi untuk kami. Entah mengapa, aku sangat takut melihat cairan panas itu. Aku takut ayah akan melemparkan cairan itu ke wajahku. Begitu mengetahui kenyataan yang sebenarnya, aku semakin pucat pasi. Nah, sekarang sudah lengkap. Kalau boleh tahu, kamu siapa? Ada keperluan apa? Kok bisa ada keperluan dengan kami berdua? Tanya ayah membuka percakapan. Aku kembali mengambil nafas dalam-dalam. Menyiapkan mentalku atas segala kemungkinan yang terjadi. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Alek. Saya adalah teman SMA Kansa. Dulu waktu SMA saya cukup sering kemari. Kedatangan saya ke sini berkaitan dengan Kansa. Kamu mau cari Kansa? Dia ada di Surabaya, kerja di sana. 2 bulanan yang lalu juga ada yang nyari Kansa, maksa minta nomornya. Apa kamu kesini tujuannya juga seperti itu? Ayah menatapku dengan tatapan curiga. Membuatku nyaliku semakin ciut. Melihat anak perempuannya dicari oleh laki-laki saja, ayah sudah super protektif seitu. Bayangkan bila beliau tahu kalau aku telah menghamili anak kesayangannya. Aku pasti akan dikuliti hidup-hidup. Bukan ayah. Saya kesini bukan untuk mencari Kansa. Saya tahu Kansa di mana. Karena terlalu gugup, aku memanggil ayah Kansa dengan panggilan ayah. Lalu untuk apa kamu kesini? Saya datang untuk meminta restu. Kansa sedang hamil anak saya. Izinkan saya untuk menikahinya. Aku langsung beranjak dari kursi dan melutut di hadapan kedua orang tua Kansa. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Aku sudah mengungkapkan tujuanku. Sekarang aku hanya bisa pasrah. Suasana tampak hening. Aku menahan nafas, menunggu adegan selanjutnya yang akan terjadi. Mungkin aku akan menerima pukulan, tendangan, dan sikap kekerasan lainnya. Tidak apa-apa, asalkan aku direstui untuk menikahi Kansa. Aku rela diperlakukan seperti apapun. Coba ulangi. Tadi saya tidak begitu dengar. Suara ayah tampak gemetar. Tampak tak yakin dengan berita yang baru saja didengarnya. Sementara ku dengar suara isakan. Ibu sudah menangis. Saya Alek. Saya sudah menghamili putri Bapak. Tolong izinkan saya untuk menikahinya. Aku mengeraskan suaraku. Hening. Tidak ada suara. Yang terdengar hanya suara isakan ibu yang semakin intens. Beraninya. Buk. Ayah. Teriak ibu. Aku merasa nyeri di pipi kananku. Aku tersungkur di belakang. Rupanya aku telah menerima pukulan. Hentikan ya. Lepaskan. Ayah menghibaskan tangan ibu yang menahannya dan kembali mendekat padaku. Beliau memegang kerah bajuku dan kembali memukulku. Bajingan kamu. Buk. Sekarang pipi kiriku yang terkena pukulan. Aku membiarkan ayah memukulku. Itu ganjaran buatku karena sudah bercinta dengan Kansa sebelum menikahinya. Ganjaran buatku karena telat mencari Kansa. Pukulan ini tidak seberapa. Vian,
Vian, bangun! Pegang ayah! Ibu berteriak-teriak. Beberapa saat kemudian, Vian muncul dari arah kamar. Wajahnya tampak mengantuk. Namun begitu melihat adegan di depan mata, dia langsung berlari dan menahan tubuh ayah. Bajingan kamu, bajingan! Berani-beraninya pada putriku. Ayah sangat emosional. Wajahnya memerah. Terdapat kilat kemarahan di matanya. Vian memegang tubuh ayah, mencegahnya untuk tidak memukulku. Tubuh ayah gemetar, tampak sangat menahan amarah. Vian membawa ayah ke kamar, berusaha menenangkannya. Sementara ibu mulai mendekatiku. Wajahnya dipenuhi dengan air mata. Ibu membimbingku untuk kembali duduk di kursi. Kemudian beliau mulai membersihkan darah di bibirku dan pecah karena hantaman pukulan ayah. Apa benar yang kamu katakan itu, Nak? Tanya ibu sembari tetap membersihkan luka kecilku. Aku menganggukkan kepala. Tangisan ibu semakin keras. Aku merasa sangat bersalah terhadap beliau. Sekarang dia di mana? Ah, putriku yang malang. Ibu kembali terisak. Selesai membersihkan lukaku, ibu ke kamar. Sepertinya beliau sedang menenangkan ayah yang tampak emosi. Hampir 1 jam aku menunggu. Sebelum akhirnya ayah kembali menemuiku di ruang tamu. Wajahnya tampak tenang, meskipun masih ada kilatan kemarahan di dalamnya. Ceritakan semuanya, ucap beliau dengan tenang. Merasa diberi kesempatan, aku mulai menceritakan semuanya. Rasa sukaku pada Kansa semenjak SMA. Perpisahan selama bertahun-tahun. Bertemunya kami dalam sebuah reuni yang menyebabkan kami bersama. Musibah yang ditimpa keluargaku hingga keharusanku berbulan-bulan berada di luar negeri. Keterlambatanku mencari Kansa. Pertemuanku dengan Kansa hari ini di Malang. Dengan perut yang sudah membesar. Hingga penolakan Kansa untuk menikah denganku. Tangisan ibu semakin keras mendengar penjelasanku. Sementara ayah sebaliknya. Beliau tampak sangat murka. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Kamu salah, tapi anak ayah juga salah. Berani-beraninya dia membohongi orang tua. Keluar dari pekerjaan, pindah ke Malang, dan hamil di luar nikah. Sejak kapan dia pintar berbohong seperti itu? Aku tidak akan maafkannya. Ayah tampak sangat geram. Aku merasa sangat bersalah pada Kansa. Tidak, Pak. Itu sepenuhnya salahku. Aku yang membuatnya seperti itu. Aku yang telat mencarinya. Kamu salah. Tapi dia lebih salah. Kalau dia bisa menjaga diri lebih baik, dia tidak mungkin mau berhubungan denganmu. Padahal kalian baru saja bertemu. Itu artinya dia tidak bisa menjaga diri. Tidak memikirkan perasaan orang tua. Tidak takut pada Tuhan. Dia sangat salah. Ayah menjadi murka. Apapun perkataan yang akan kugunakan untuk membela Kansa, tidak akan ada gunanya. Ayah berteriak-teriak. Yang intinya, dia menyalahkan Kansa. Puas berteriak, dia memusatkan perhatiannya padaku. Lalu, apa rencanamu? Tanyanya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.